Teori permintaan secara konvensional dan Islam. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan dalam ekonomi konvensional adalah ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Sedangkan permintaan dalam ekonomi Islam dipengaruhi nilai moral seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariat, yakni kehalalan. Kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan secara konvensional menjelaskan tentang bagaimana ekonomi pasar mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa. Sedangkan hukum permintaan dalam Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Selanjutnya, faktor permintaan. Menurut Menkui tahun 2003, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen atas suatu barang antara lain. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera konsumen, dan perkiraan di masa yang akan datang. Kemudian, kurva permintaan. Kurva permintaan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini, garisnya miring ke bawah, artinya ketika suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun. Next, pengertian penawaran. Secara konvensional, penawaran adalah hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada periode tertentu. Sedangkan penawaran Islam, bahwa sebagai seorang rakyat akan kembali pada saat terciptanya sejarah oleh manusia. Yang kelima, hukum penawaran. Hukum penawaran secara konvensional, jika harga naik, penawaran meningkat, sehingga jika harga turun, penawaran juga akan turun. Hukum penawaran dalam Islam, ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Kemudian, jenis-jenis penawaran. Penawaran dibedakan menjadi 3 beberapa jenis, yaitu yang pertama, penawaran marginal. Yang kedua, penawaran submarginal, dan yang terakhir, penawaran supermarginal. Kemudian, faktor penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, faktor alam, prediksi produsen tentang kondisi pada masa yang akan mendatang. Kurva penawaran. Kurva penawaran ini dapat kita lihat lagi pada gambar yang akan tertera pada kali ini. Seperti ini. Nah, ini artinya kita bisa lihat tadi di hukum penawaran. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that? Bitches on my line, and you know they come strapped,